Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, NIM D0218002. Baik, di sini saya akan mempresentasikan suatu pengujian yang dimana di sini saya mengambil pengujian black box pada aplikasi penjualan berbasis web pada PT Karunia Segar Kedua. Daftar isi. Pertama, latar belakang. Kedua, metodologi. Ketiga, hasil dan pembahasan. Keempat, kesimpulan. Latar belakang. Pengujian black box pada aplikasi penjualan berbasis web menggunakan teknik boundary value analysis. Dari tahun ke tahun, perkembangan website sangat pesat, menimbulkan sejumlah dampak dalam aspek masyarakat, bisnis, pendidikan, pemerintahan, hiburan, industri, bahkan dalam aspek kehidupan. Untuk itu, kualitas suatu aplikasi berbasis web sangat diperlukan untuk menunjang aplikasi itu sendiri. Salah satu aplikasi berbasis web yaitu aplikasi penjualan pada PT Karunia Segar Kedua yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai tempat menyimpan basis data. Pengujian aplikasi bertujuan untuk memperoleh produk yang berkualitas yang memberikan produktivitas tinggi, di mana kualitas aplikasi itu sendiri bergantung pada kepuasan pelanggan atau pengguna. Untuk itu, sebelum aplikasi diterapkan pada PT Karunia Segar Kedua, dilakukan pengecekan terlebih dahulu secara menyeluruh oleh pengguna, pengembang, dan penguji aplikasi. Pada pengujian tersebut ditemukan kesalahan ketika proses verifikasi data yang akan dimasukkan sehingga membuat data yang diharapkan tidak sesuai dengan data yang tersimpan pada basis data. Dengan ditemukannya adanya sebuah permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi oleh PT Karunia Segar Kedua yaitu bagaimana cara agar data yang dimasukkan ke dalam aplikasi lebih akurat dan sesuai dengan tipe data maupun batas yang didefinisikan. Sebagai contoh, pada file stock, aplikasi yang dirancang sedemikian rupa harus melalui tahap pengujian untuk memastikan kualitas dari perangkat lunak itu sendiri. Contoh pengujian yang dapat dikatakan baik apabila mempunyai peluang menemukan sebuah error yang tidak dapat terungkap. Dari beberapa cara pengujian black box, peneliti kali ini menggunakan metode pengujian boundary value analysis. Metode tersebut menguji jumlah limit maksimal dan jumlah limit minimal untuk menghasilkan nilai yang valid, yang dinilai cukup relevan untuk menguji aplikasi penjualan pada PT Karunia Segar Kedua. Yang kedua, metodologi. Salah satu metode pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsionalitas dari perangkat lunak disebut black box testing. Black box testing digunakan untuk mendeteksi permasalahan antara lain fungsi yang salah atau hilang, kesalahan pada interface, kesalahan struktur data dan basis data, kesalahan fungsi, kesalahan deklarasi dan terminasi. Untuk menguji aplikasi penjualan berbasis web PT Karunia Segar Kedua, diterapkan salah satu teknik, yaitu boundary value analysis. Cara yang dapat dilakukan untuk pengujian nilai yang dimasukkan ke dalam sistem antara lain nilai harus dibuka atau dibedah, dikelompokkan ke dalam batas yang dapat didefinisikan. Setiap set mengandung nilai yang diharapkan untuk diproses oleh komponen dengan cara yang sama. Ketika merancang uji kasus sebaiknya memperhitungkan partisi yang valid dan tidak. Rencana pengujian. Salah satu teknik black box testing yang melakukan pengujian pada limit maksimal dan limit minimal nilai yang diisikan pada aplikasi disebut boundary value analysis. Dasar sejumlah teori yang ada pada boundary value analysis atau BVA sebagai berikut. Pertama, banyaknya kesalahan yang terjadi
yaitu pada masukan. Kedua, pengujian batasan nilai input diizinkan oleh BVA untuk menyeleksi pada uji kasus. Ketiga, BVA lebih memilih elemen-elemen di dalam kelas ekuivalen pada bagian sisi batas dari kelas. BVA merupakan pelengkap dari equivalent partitioning. Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk pengujian. Yang pertama, kita mulai dari tahapan awal, yaitu mulai, yang dimana mulai adalah tahap awal pada pengujian, di mana penguji harus menentukan metode dan teknik apa yang akan dilakukan. Pada pengujian ini menggunakan metode pengujian black box dengan teknik boundary value. Terus yang kedua yaitu identifikasi masalah. Di sini masalah yang akan diuji yaitu validasi aplikasi yang tidak akurat, di mana jumlah limit maksimum dan minimum tidak sesuai dengan data yang tersimpan pada basis data. Terus yang tahap ketiga, memilih data uji. Data uji yang akan digunakan yaitu data stok barang, di mana data akan berkaitan dengan masalah yang ada. Keempat dan kelima yaitu menyiapkan data yang akan diuji, kemudian melakukan pengujian dengan menggunakan pengujian black box berdasarkan teknik boundary value analysis, yang nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan untuk masalah yang ada. Tahap ke-6 dan ke-7 yaitu menghitung hasil pengujian berdasarkan persentase yang dihasilkan pada saat pengujian dan kemudian melakukan dokumentasi untuk pelaporan pengujian. Inilah gambar form tambah barang. Form ini memiliki beberapa field yang harus diisi agar penambahan barang bisa dilakukan, yaitu mengisi kode barang, nama barang, harga barang, dan harga jual barang, serta simpang stok barang yang tersedia. Untuk melakukan pengujian setiap file pada form, telah disiapkan beberapa skenario pengujian yang bertujuan untuk menangani berbagai macam input yang diberikan oleh pengguna. Khusus untuk file kode tidak diuji karena jenis elemen di dalam form merupakan auto number, yang maksudnya sudah tersedia secara otomatis. Berdasarkan teknik BVA dapat didapatkan test case pengujian. Tabel 1, tabel test case. ID 1, field yang diuji. Field nama, ketentuan, file hanya dapat diisi dengan 20 digit, huruf, angka, dan spasi. Skenario pengujian A, memasukkan karakter kenong 1 kg. Hasil diharapkan tidak ada pesan kesalahan. Skenario pengujian B, memasukkan karakter beef dan 4 kg. Hasil diharapkan karakter D tidak dapat dimasukkan. Skenario pengujian C, memasukkan mountain ripe A 1 kg John D. Hasil diharapkan terdapat bunyi beep setelah memasukkan kata kilogram. ID 2, file yang diuji. File harga beli, ketentuan, file hanya dapat diisi angka maksimal 6 digit. Skenario pengujian A, memasukkan karakter 10. Hasil diharapkan tidak ada pesan kesalahan. Skenario pengujian B, memasukkan karakter 1 juta. Hasil diharapkan terdengar bunyi beep saat memasukkan angka 0 yang ke-6. Skenario pengujian C, memasukkan karakter minus 200. Hasil diharapkan karakter minus tidak dapat dimasukkan. ID 3, file yang diuji. File harga jual, ketentuan, file hanya dapat diisi angka maksimal 6 digit. Skenario pengujian A, memasukkan karakter 0. Hasil diharapkan tidak ada pesan kesalahan. Skenario pengujian B, memasukkan karakter 100A. Hasil diharapkan karakter A tidak dapat dimasukkan. Skenario pengujian C,
memasukkan karakter angka 99999, hasil diharapkan tidak ada pesan kesalahan. ID 4, file yang diuji. File jumlah, ketentuan file hanya dapat diisi angka maksimal 3 digit. Skenario pengujian A. Memasukkan karakter angka 9190. Hasil diharapkan tidak ada pesan kesalahan. Skenario pengujian B. Memasukkan karakter A12. Hasil diharapkan huruf A tidak dapat dimasukkan. Skenario pengujian C. Memasukkan karakter 10 spasi 0. Hasil diharapkan pemberian spasi tidak dapat dilakukan. Hasil dan pembahasan. Tabel 2. Hasil pengujian. ID 1, file uji, file nama. Skenario pengujian memasukkan karakter kena 1 kg. Hasil diharapkan tidak ada pesan kesalahan. Hasil pengujian tidak ada pesan kesalahan. Kesimpulan diterima. Skenario pengujian memasukkan karakter beef dan 4 kg. Hasil diharapkan karakter dan tidak dapat diterima. Hasil pengujian karakter dan tidak dapat dimasukkan. Kesimpulan diterima. Skenario pengujian memasukkan mantan Ripe A 1 kg John Day. Hasil diharapkan terdengar bunyi beep setelah karakter kilogram. Hasil pengujian terdengar bunyi beep setelah karakter kilogram. Kesimpulan diterima. ID 2, file uji, file harga beli. Skenario pengujian memasukkan karakter 10. Hasil diharapkan tidak ada pesan kesalahan. Hasil pengujian tidak ada pesan kesalahan. Skenario pengujian memasukkan karakter 1 juta. Hasil diharapkan terdengar beep saat memasukkan angka 0 yang ke-6. Hasil pengujian terdengar beep saat memasukkan angka 0 ke-6. Kesimpulan diterima. Skenario pengujian memasukkan karakter minus 200. Hasil diharapkan karakter minus tidak dapat dimasukkan. Hasil pengujian karakter minus tidak dapat dimasukkan. Kesimpulan diterima. ID 3, file uji, file harga jual. Skenario pengujian memasukkan karakter 0. Hasil diharapkan tidak ada pesan kesalahan. Hasil pengujian tidak ada pesan kesalahan. Kesimpulan diterima. Skenario pengujian memasukkan karakter 100A. Hasil diharapkan karakter A tidak dapat dimasukkan. Hasil pengujian karakter A tidak dapat dimasukkan. Kesimpulan diterima. Skenario pengujian memasukkan karakter angka 99999. Hasil diharapkan tidak ada pesan kesalahan. Hasil pengujian tidak ada pesan kesalahan. Kesimpulan diterima. ID 4, file uji, file jumlah. Skenario pengujian memasukkan karakter angka 9190. Hasil diharapkan tidak ada pesan kesalahan. Hasil pengujian tidak ada pesan kesalahan. Kesimpulan diterima. Skenario pengujian memasukkan karakter A12. Hasil diharapkan huruf A tidak dapat dimasukkan. Hasil pengujian huruf A tidak dapat dimasukkan. Kesimpulan diterima. Skenario pengujian memasukkan karakter 10 spasi 0. Hasil diharapkan pemberian spasi tidak dapat dilakukan. Hasil pengujian pemberian spasi tidak dapat dilakukan. Kesimpulan diterima. Kesimpulan. Pengujian di atas dapat diambil beberapa poin, yaitu pertama, teknik pengujian black box testing Boundary Value Analysis adalah teknik pengujian yang relevan untuk diterapkan pada aplikasi penjualan berbasis web di PT Karunia Segar Kedua dengan menentukan jumlah limit minimum dan limit maksimum dari struktur data yang telah dirancang.
2. Dokumentasi hasil pengujian lebih mudah untuk diamati. Ketiga, hasil pengujian untuk fungsionalitas from tambahan barang pengujian di atas dapat diambil beberapa poin, yaitu pertama, teknik pengujian black box testing dari value analysis adalah teknik pengujian yang relevan untuk diterapkan pada aplikasi penjualan berbasis web di PT Karunia Segar. Kedua, dengan menentukan jumlah limit minimum dan limit maksimum dari struktur data yang telah dirancang. Kedua, dokumentasi hasil pengujian lebih mudah untuk diamati. Ketiga, hasil pengujian untuk fungsionalitas from tambah barang adalah sukses 100%. Dari kesimpulan yang dapat diambil tersebut, maka aplikasi penjualan berbasis web pada PT Karunia Segar kedua yang telah diuji dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh pengguna, baik itu dari sisi fungsionalitas from maupun database. Validasi dapat dilakukan dengan aman tanpa khawatir akan adanya kesalahan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.